Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumrotunisa, NIM 41200093. Pada kesempatan ini, saya akan mereview sebuah jurnal internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mansur Chadi Mursyid MM. Sebelumnya, mereview jurnal merupakan kegiatan akademik yang dibutuhkan untuk mencari referensi pendukung atau mempelajari sebuah penelitian yang sudah ada dan diterbitkan menjadi jurnal ilmiah. Kegiatan ini amat penting untuk terbiasa memahami dan mencari pokok-pokok yang disajikan dalam sebuah jurnal. Kemudian, jurnal diharapkan mampu menguji pemahaman penulis tentang topik dalam suatu artikel jurnal, dan hasil review jurnal dapat menjadi rujukan awal pembaca dalam penelitian yang akan dilakukan. Langsung saja, jurnal yang saya review yaitu dengan judul Pendekatan Organisasi Terhadap Blockchain, Perspektif Realis Kritis. Nama jurnal Manajemen Informasi. Jurnal ini diterbitkan oleh Elsevier BV pada tahun 2021 dengan jumlah halaman 14. Kemudian jurnal ini ditulis oleh Nadine Catherine Ostern dan direview oleh Sumrotunisa pada tanggal 4 September 2022. Yang pertama, kita akan membahas tentang pendahuluan. Pada pendahuluan dijelaskan tentang apa itu blockchain. Langsung saja, blockchain adalah teknologi buku besar terdistribusi berdasarkan database transaksional terdistribusi, diamankan oleh kriptografi, dan diatur oleh mekanisme konsensus. Ini menawarkan peluang baru berbasis sumber terbuka untuk mengembangkan jenis platform dan layanan digital baru. Misalnya, dalam industri jasa keuangan, ia dapat mendukung dan memungkinkan berbagai instrumen keuangan yang lebih baik atau baru. Kemudian, tujuan dari penelitian. Jurnal ini membahas sikap dan harapan yang membentuk pemahaman, pendekatan, dan tindakan yang memengaruhi keputusan organisasi tentang non-adopsi, adopsi, dan perluasan aplikasi blockchain. Penulis menitikberatkan penelitian pada analisis mengapa dan bagaimana organisasi memahami blockchain dan mengambil pendekatan tertentu untuk adopsi. Kemudian subjek penelitian. Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian, penulis mewawancarai 24 eksekutif dan profesional bisnis guna mengeksplorasi implementasi blockchain di organisasi mereka. Kemudian tinjauan literatur. Tinjauan penelitian terhadap literatur yang relevan mengungkapkan kesenjangan dalam penelitian tentang sense-making tentang blockchain perusahaan, yaitu blockchain perusahaan yang sepenuhnya pribadi. Kemudian metode di penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian yang dilakukan. Kemudian pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu dengan cara wawancara. Peneliti merekam, menyalin, dan menganalisis setiap wawancara dengan menggunakan pendekatan literatif, bergantian antara pengumpulan dan analisis data, sampai kejenuhan teoritis tercapai. Kemudian analisis data. Peneliti melakukan penyelidikan data dua langkah yang terdiri dari analisis sense-making untuk menangkap bagaimana organisasi menilai nilai bisnis blockchain dan analisis konten untuk menilai bagaimana sense-making memandu pendekatan organisasi terhadap teknologi. Selanjutnya, data yang digunakan.
Pada penelitian ini, data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama ada wawancara berupa rekaman audio, transkrip, spasi tunggal. Dan ada data sekunder yaitu informasi beranda, laporan, siaran pers, pernyataan organisasi, dan spasi tunggal. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil penelitian. Yang pertama, pada penelitian membahas tentang sense making. Menganalisis wawancara, peneliti mengidentifikasi 4 kategori nilai bisnis potensial dari blockchain. Secara khusus, peneliti menemukan bahwa pemahaman organisasi dikelompokkan menjadi 4 kategori nilai. Yang pertama ada nilai masa depan blockchain, yang kedua nilai blockchain saat ini, yang ketiga nilai kontingensi dari blockchain, dan yang keempat yaitu nilai terbatas dari blockchain. Kemudian kita akan memahami pendekatan organisasi terhadap blockchain. Berdasarkan analisis konten, peneliti mengidentifikasi 4 jenis pendekatan blockchain. Peneliti menggambarkannya dalam hal strategi, struktur, dan budaya organisasi, yaitu keterbukaan terhadap eksperimen, sikap terhadap teknologi, dan proses inovasi yang ada. Dalam hal ini, peneliti bagi menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama, tipe 1, ahli strategi, tipe kedua, pelaksana, tipe ketiga, eksperimen, dan tipe yang keempat yaitu pengamat. Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mengungkap hubungan antara sense making dan aktivitas dengan menekankan pada pola sense making dan nilai bisnis terkait dalam satu sisi, dan tindakan yang diambil dalam menanggapi nilai dari sentimen yang dirasakan terhadap teknologi blockchain di sisi lain. Penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan yang diambil terhadap adopsi blockchain terkadang tidak konsisten dengan hasil aktivitas akal sehat organisasi karena mekanisme lain, seperti sentimen terhadap teknologi sangat memengaruhi tindakan mereka, yang mengarah kepada interpretasi yang berbeda dan nilai untuk menguji dan menerapkan teknologi. Selanjutnya, pada penelitian yang saya review terdapat keunggulan dan kelemahan dari penelitian tersebut. Pertama, kita membahas tentang keunggulan penelitian. Keunggulan penelitian yaitu topik pembahasan pada penelitian sangatlah menarik dan juga penulisannya pun sangat sistematis. Namun terdapat beberapa kelemahan pada penelitian tersebut, diantaranya di samping pembahasan yang menarik, penelitian ini perlu dibaca berulang-ulang supaya dapat memahami hasil penelitian yang ingin disampaikan oleh peneliti, dan juga pembaca perlu mencari referensi lain untuk dapat memahami istilah-istilah yang tidak begitu familiar. Baik teman-teman, mungkin sekian review jurnal yang bisa saya berikan. Semoga review jurnal ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga review jurnal ini dapat membantu teman-teman dalam meninjau kembali penelitian yang ingin disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.